ready, go! Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Akhirnya untuk hari ini ya, hari Minggu di tanggal 16 Februari 2025 kita sudah bisa teman menyaksikan episode perdana dari number one Sentai Go Shuja yang sangat luar biasa ini ya. Jadi kita akan coba lihat teman bagaimana aksi dari Mas Tono ya. Kita banyak Mas Tono ini ya, si Ranger merah kita atau Ghost Wolf ini beraksi dan mengumpulkan para Sentai Ring yang ada di seluruh universe Senshi ini ya. Jadi juga pastinya konsepnya memang sangat fresh sekali ya teman ya. Banyak sekali kejutan yang tak terduga di episode perdana ini teman. Jadi kita mulai teman untuk di scene ini ya, dimana ini scene-nya seperti di episode zeronya yang itu berasa kayak trailer ya teman ya. Itu saya kira sih episode 0 tuh kayak episode 20 menitan atau enggak 10 menitan aja lah gitu ya. Ya ataupun mungkin 5 menitan cukup lah teman ya. Tapi 2 menit ya atau 1 menit 50 detik ya teman ya. Jadi bisa dibilang juga untuk episode pertama ini seperti menjelaskan lagi gitu ya, bagaimana sih musuh yang dihadapi sama para Sentai Robo ini ya, itu kayaknya memang sangat besar dan sangat chaos sekali gitu ya. Dan ini seperti Dark Villain atau mungkin true final bossnya mungkin ya, yang dihadapi bukan hanya si Burai dan itu ya teman ya. Ini mungkin kayak King Ogernya gitu ya, dimana yang dikira final boss itu di si Desnarak gitu ya, ternyata ya si Dark Death gitu ya yang paling OP-nya gitu ya. Jadi inilah yang kita harapkan ya, bagaimana untuk seperti di tease dulu kayaknya di awal ada seperti true final boss-nya, nanti masuk ke chapter 2-nya kayaknya itu bakal lebih seru lagi ya. Karena ini episode perdana teman, pastinya pembahasan kali ini akan sangat panjang sekali teman. Jadi kalian nikmati saja teman ya, enjoy the show, oke? Jadi pastinya untuk mereka kali ini dilihat teman, depan itu ada si Shinken-O, terus belakangnya tuh sepertinya ada Bayo Robo ya teman ya, dari Bioman. Terus di sebelah kiri itu kayaknya ada Shuriken Jin ya teman ya. Nah kalau dari belakang sini ya teman ya, kita lihat di paling kanan itu ada si Daishu Jin. Terus sebelahnya itu kayaknya si Shinken-O juga ya teman, atau enggak si Deka Robo mungkin ya. Sebelahnya ada Toradora Jin. Terus belakang sebelah itu ada Zenkai Juran Gaon. Wah, ada juga si Bison King. Wow. Terus juga itu sebelahnya si robotnya Daiden Jin misalnya ya. Terus sebelahnya ada Lupin Kaiser. Terus juga si Goshu Jin mungkin ya. Ada juga Ryusou O gitu ya. Ada juga si Bundorio ada juga ya teman, ada Kiramai Express Zapion. Terus sebelahnya lagi itu ada si Tokyuger. Wadaw, banyak juga ya teman ya. Jadi ini seluruh mecha dari universe Senshi ini tuh bertarung ya teman ya. Bahkan sampai Bundorio itu ibaratnya mati 2 kali ya teman ya. Di seriesnya di sini juga ya teman ya. Jadi ini juga disamakan sama si Tegasword ini kan. Jadi ini disebutnya Kyuseishu ya teman ya, atau penyelamat. Yang banyak yang kira juga ya, termasuk saya juga ya teman ya, itu seperti anti-hero ya teman ya. Tapi kayaknya nggak menutup kemungkinan juga ya teman ya. Mungkin Tegasword ini tuh ya emang mereka tuh menyuruh atau membuat kontrak dengan si pengguna dari si Tegasword ini, bukan hanya si Goshuger aja teman, tapi orang-orang random atau orang-orang yang bisa jadi hero ya kan ya, itu ya seperti ini kan ya. Tapi kita lihat kan bagaimana eksekusinya, oke? Jadi di sini pun juga mereka menyalurkan seluruh energinya untuk ngalahin si Dark Villain ini kan, tapi ini seperti menghilang ya teman ya, bukan dikalahkan, tapi ya kita kan nggak tahu kan ya wujudnya kayak apa. Dan pastinya dia juga menjadi prasasti ini ya teman ya, kayak membatu gini ya. Jadi seluruh Sentai ini pun juga langsung dikerahkan ke atas sana ya teman. Jadi ini kalian teman ya, ini kuburan para Sentai Robo ini banyak sekali ya teman ya, betul-betul berjibun sekali gitu ya. Bahkan seperti carrier mechanya pun juga ada, Daijin Ryu mungkin ada juga kan ya, robotnya dari Ranger tuh yang kura-kura tuh sebelah kiri tuh ada ya teman ya. Jadi ini dia ya teman, kita saksikan selama 1 tahun ke depan, kayaknya ini akan menjadi superhero time yang sangat menakjubkan ya teman ya, sama seperti Kids, King Oger dan juga Ultraman Blazar ya teman. Jadi salah satu superhero time terbaik ya teman ya, yang kita bisa nikmati dalam 1 tahun terakhir ini gitu ya. Pastinya kita tunggu teman bagaimana kejutan lainnya dari Goshuger ini seperti apa. Nah ini dia teman untuk episode perdananya, dimulai dari si Mas Tono ya teman, yang juga lagi bekerja di kasir gini ya teman, dengan ekspresinya yang agak
apa ya, mungkin seperti agak sengak gitu ya kan dia kan seperti mantan preman ya gitu ya. Dan kalau nggak salah juga teman, untuk salah satu bingkisannya itu ada referensi dari Bun Bumjer ya, dimana itu kayak bagian apa ya, lainnya itu kayak miringnya tuh ya kan sama kayak Bun Bumjer ya teman ya. Terus juga ada number one number one ramen mungkin ya, atau chips gitu ya. Jadi memang sifatnya si Mas Tono ini emang agak ya begitulah temennya, seperti serigala yang penyendiri gitu ya. Dan ya ini episode satunya langsung dikasih kejutan ya temennya. Lihat nih, ada si Taya Hando ya. Ini bukan Taya teman, tapi ini Tsutsumi Natsume. Ya, ini konsepnya tuh seperti Kamen Rider Decade ya, dimana seperti ada si aktornya atau veteran Sentai itu balik, tapi perannya tuh beda ya teman ya. Dan inilah yang kita maksud teman, seperti number one ini siapapun bisa jadi number satu ya kan ya. Ini ya mungkin kayak Kamen Rider Kids juga mungkin ya, tapi bedanya Kamen Rider Kids dicampur dengan Decade ya teman ya, dimana ada unsur battle royale tuh sama kayak Kids ya, yang kayak kumpul-kumpulin collectible itemnya itu. Kalau si unsur seperti veteran sentanya ini malah kayak dikit ya temennya, yang mana perannya tuh beda kan ya. Nanti mungkin yang jadi rangernya pun juga bakalan beda kan ya, bukan seperti seriesnya mungkin ya. Ya ini nggak terduga ya teman, tiba-tiba loh saya juga mikirnya tuh ini si Daichi ya kan ya, di Ultraman Exo-nya mirip banget ya kan, pakai kacamata gitu ya, rambutnya udah kayak gitu kan ya. Atau mungkin ya si Taya Hando ya temennya, dari kejutan sekali ya temennya. Karena ibaratnya Taya Hando ini ibaratnya versi tidak menjadi orang kaya lah gitu ya. Dan kali ini si Mas Tono ini juga ngadapin si apa ya, pencuri ya temennya. Ya walaupun cuma satu, tapi si Mas Tono ini agak inilah trigger lah gitu ya. Kalau udah masalah kayak ini tuh kayak ada yang melawan nih ya kan ya. Jadi udah pastilah kan ya, langsung dihajar gitu ya si maling yang tidak beradab ini kan ya. Sifat yang kayak ini malah dibuat dia tuh dipecat ya temennya. Jadi dia mau coba melamar kerjaan atau part time tuh ya emang ini kebalikan dari Mira lah gitu ya, dari si Bumjer. Dimana kalau Mira kan emang ada momen dia tuh dipecat gitu ya, tapi momen dipecatnya tuh kan dia seperti kayak dijadiin musuh kan ya, atau ya dicuci otak lah sama para itunya kan ya. Dia kan emang bisa di part time dan emang kerjaan tuh baik gitu ya. Ini si Tono dia udah dapat pekerjaan part time nya itu, dia itu sifatnya udah kayak gitu gitu ya, dipecat pula gitu ya, dan dia harus bayar sewa gitu ya, karena ibaratnya dia tuh hidup di asrama gitu lah kan ya, atau kayak ya di tempat-tempat orang yang nggak ada rumah lah gitu ya. Jadi kita juga harus tahu kan ya bagaimana flashback di mana si Tono ini tuh dia seperti apa ya teman, untuk masa kecilnya itu ya. Kayaknya ini bakalan ya cukup serius lah teman ya, yang kita juga patut tahu nih ya bagaimana cara Taya Hando maksudnya si Mas Tono itu dia mendapatkan jalannya seperti ini gitu ya. Dan ini juga tiba-tiba ada suara nambawan gitu ya. Jadi ini kayak si Tatakai gitu ya, kayak punyanya si Ryuki ya kan ya. Jadi pastinya kita teman, untuk surat lamaran kerjanya udah dibuat sama si Tono ya teman. Dan kalau kalian perhatikan juga teman, di bagian atasnya itu kan ada kayak apa ya, fotonya kan ya, itu di dalam kaleng itu. Di kalengnya itu ada seperti logo dari Master Shifu ya kan ya, yang di Geki Ranger ya teman. Nanti ada tuh ya, yang ibaratnya tuh di bagian detailnya tuh ya kan ya, itu ada si Master Shifu-nya dari Geki Ranger ya teman ya. Itu unik lah kan, salah satu Easter egg-nya juga gitu ya. Jadi betul-betul bagus. Nah pastinya ini juga ada si Saori Iijima kan, selaku pemilik dari si kafenya ini, serta asrama juga mungkin ya. Jadi ya di sini juga dia mau melamar kerja lagi gitu ya. Jadi dia juga langsung dicegat sama si preman ini kan ya, karena dia tuh mungkin dari mantan ya teman sini ya. Jadi ya lebih ngenes lagi ya gitu ya. Jadi untuk si Tono ini ya, itu kan udah ada konflik sama si apa namanya, bagian dari part time-nya. Ini ada konflik sama geng-gengnya itulah kan ya. Jadi pastinya kita juga lihat kan ya bagaimana mungkin emang si Tono ini emang nakal gitu ya, tapi dari sifat nakal tuh emang kebawa, tapi dia nggak mau urusan lagi gitu ya. Dia mau jadi lone wolf gitu ya untuk saat ini. Nah ini juga pastinya momen yang bisa bilang juga permulaan yang cukup menarik ya teman ya. Ada seperti konflik yang seperti ini di Sentai ya. Memang ini kan mengarah ke lebih
jangkauannya tuh yang lebih dewasa lah gitu ya, bukan cuma anak-anak aja teman, tapi ya ibarat tuh semua dapat ya kan ya. Kita kan udah pernah bahas kan ya sebelum tayang itu ada interview dari Shirakura dan juga Daigo Matsura, dimana semuanya tuh harus bisa dapat apa ya, kenikmatannya gitu ya, mau yang anak-anak mau yang sampai dimanapun gitu ya, itu semuanya dapat porsinya gitu ya. Nah ini juga sudah pasti ya teman, kita lihat bagaimana konflik dari si Taya kan maksudnya si Tono ini yang juga disupport sama si Tsutsumi Natsumi ini gitu ya. Dari si Susumi ini kita juga dapat bagian spotlightnya ya teman, untuk salah satu cameo di sini ya. Nah pastinya di sini juga ada dari Buraidan ya teman, dimana di dunia ini memang seperti planet di luar angkasa sana ya teman ya, yang sangat maju sekali gitu ya. Dan ini seperti kota Buraidan ini mungkin ini mereka tuh seperti memberikan akses pernikahan tanpa batas ya. Ini ibaratnya Buraidan itu yang bisa mewujudkan impian seseorang ini dengan syarat ya, nggak tahu syaratnya apa, orang pastinya nanti kalau terpenuhi bisa langsung nikah secara instan lah gitu ya. Tapi ya pastinya ini maksudnya dikendalikan sama Buraidan gitu ya, nggak, maksudnya tuh nggak bisa hidup selayaknya manusia biasa gitu ya. Jadi kita juga harus tahu nih bagaimana aksinya. Dan juga ada fire candle ini, dia sempat improvisasi loh teman, dia kayak pencetin atau pukul si kepala si Kurocuna kan, dia kayak berikan ting ting gitu ya. Jadi kayak lagi mau pesen gitu ya, ini dah siap belum nih gitu ya. Jadi ini juga ada King Candler ya teman ya, itu adalah robotnya dari si Fire Candle karena salah satu big boss dari Buraidan ini. Dan juga ada si Nona Bouquet ya teman ya, dimana si Bouquet ini juga diperankan oleh Marupi ya teman ya, yang juga ya cukup menarik lah teman. Si Bouquet ini tuh dia lagi di suatu tempat apa ya, istana gitulah teman ya. Tujuannya ini adalah mereka itu harus mendapatkan cincin merah ini sebelum si Tiga Sword itu bangkit ya teman ya. Jadi kita juga melihat ya di sini, wah cukup menarik ya teman untuk setnya atau CGI-nya ini halus loh teman ya. Ini kalau CGI pun juga oke loh teman ya, karena lihat tuh ya betul-betul bagus, dan kita tunggu bagaimana aksi kedepannya gitu ya. Nah pastinya inilah kita lihat untuk si Tsutsumi ini juga seperti memperlihatkan bagaimana impiannya juga gitu ya. Dia mau kerja waktu itu karena mau untuk biaya konser ya kan, untuk memberikan lagunya itu ke seseorang ya. Ini sebenarnya foreshadowingnya tuh ke Taya juga ya temennya. Taya pun juga dia kan bisa bermain gitar gitu ya, itu di episode 24 tuh kalau bisa nonton ya temennya, dimana dia kan suka bermain gitar dan menyanyikan lagu gitu ya. Dia mau jadi musisi nomor 1 gitu ya. Jadi ya pastinya udah tahu kan ya bagaimana tujuan ya kan, keinginan dan juga impiannya gitu ya untuk bertahan hidup. Jadi itulah salah satu bentuk bagaimana kita itu ya ibaratnya kalau mau bertahan hidup ya kita harus punya 3 dasarnya itu kan, tujuan hidup, keinginan untuk bertahan hidup, dan juga impiannya untuk kedepannya gitu ya. Jadi ya cukup oke lah kayaknya untuk pesannya ya. Nah inilah momen saat si Fire Candle dengan robot utamanya kan. Jadi ya ini kan memang entah kenapa vibes itu kayak go buster banget ya gitu ya. Soalnya ya ini kan villainnya pun juga punya robot sendiri gitu ya. Jadi sama kayak Enter ya kan punya robot sendiri gitu ya. Jadi ini asli ya temen ya. Vibes itu kayak go buster, atau vibes itu kayak si Shuoger juga ya temennya, karena ya punya robot juga kan gitu ya. Jadi asli ya teman, ini kayak balik lagi ke era Heisei gitu ya, dimana kayak Kyoryuger vibesnya, Go Buster juga gitu ya. Asli ini betul-betul bagus ya teman ya, kayak keren gitu ya. Ini si crotchnya pun juga keluar dari apa ya, kayak dari bulatan sesuatu ya kan, kayak dari getaran suara ya temennya kan. Itu kan tadi kan kayak number one, kan kayak number one gitu kan, ada getaran gitu ya, ada vibranya gitu kan ya. Nah ini sama ya kan ya, ini si Buraidan itu juga keluar dari situ. Nah ini juga kita lihat teman untuk aksi dari si Tsutsumi gitu ya, yang dikira pun oh ini dia mau berubah dari Bunrat nih gitu ya, karena kan ibaratnya masih karakternya pun mirip gitu ya, cuman perannya tuh beda gitu ya. Ternyata kejutan lagi ya temennya, dia berubah menjadi Kuwagata Oger. Gila ya temennya, ini betul-betul kejutan banget teman, karena pastinya kan udah ada si Tsutsumi ini kan ya, diperankan sama Haruhi Yuchi ini. Dan kita lihat teman, perubahannya pun juga dia menggunakan Silver Tiga Sword ini ya teman ya. Jadi langsung engage gitu ya. Jadi engage teman, bukan apa namanya,
sentai change gitu ya. Jadi pastinya langsung ditaruh di bagian tengah ya teman ya, dan langsung klap 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 ya kan ya. Ini posenya pun juga ya unik lah teman ya. Kalau Tegasol Silver tuh cuma satu kali tepukan aja kan, kayak tek tek tek. Nah ini kan disambung dengan signature pose-nya. Ini malah mirip banget kayak Kuwagata Oger punya gitu ya. Tapi ini ceritanya asli, ini aktornya bagus loh teman ya. Fightingnya juga keren banget gitu ya. Jadi betul-betul dia mendalami gitu ya. Betul-betul keren asli ya teman ya. Dan oh my god, Kuwagata Oger gitu ya. Bahkan ability yang tidak pernah dipakai di series aslinya pun juga ini nggak ada loh teman ya. Seperti skill mantelnya itu, walaupun di seriesnya pun juga pakai itu cuma Rakles doang gitu ya. Ini ya my god, bisa dimaksimalkan sekali gitu ya. Orang-orang random yang mungkin ya, emang juga bisa apa ya, yang berubah jadi Go Shooter ini tuh kan pastinya kalau satu semuanya bisa jadi hero gitu ya. Jadi yang bisa jadi hero ini tuh bisa juga memanfaatkan kekuatan yang udah ada ya kan dengan maksimal gitu ya. Jadi asli ya temannya, ini bagus banget. Dan setelah si Tono itu gak terlempar gitu ya ke suatu tempat dimensi lain gitu ya, ini juga dia langsung terbawa ke tempat si prasasti Go Shooter ini gitu ya. Dia juga melihat teman si Tegasor ini ada di atas sana, dan langsung ya tergambarkan visual dari si Tegasor ini beserta pertempuran mekanya itu ya temannya. Dan kita juga teman di sini ada si Ai namanya ya. Aduh lucu banget ya namanya ya. Si Kurocan ini Ai, dan yang lonceng emas itu bisa ngomong ya temannya. Sementara yang untuk Silvernya tuh ya mungkin bisa mungkin ya, cuman ya bahasa mereka sendiri lah gitu ya. Sesama warna itulah ya kan bisa paham gitu ya. Dan setelah si yang emas itu pakai cincin merah itu, tiba-tiba dia tersedot ke dalam prasasti itu ya teman. Nggak tahu itu kenapa yang si A itu dia juga terbawa ke situ, apakah dia tuh selamat atau enggak gitu ya. Mungkin dia juga terbawa ke entah neraka kah atau gimana gitu ya. Soalnya si yang tadi ayam emas itu dia langsung pakai langsung hilang gitu ya. Terus cincinnya pun juga jatuh ke depannya si Tonohiro ini. Dan inilah perkenalan pertama Bouquet di hadapan si Tonohiro ini gitu ya. Jadi pastinya dia juga nggak peduli kan ya itu mau gimana kan ya, karena ibaratnya mau bayar hutang lah ibaratnya ya. Jadi di sini pun juga dia langsung pakai cincin itu, dan ada seperti apa ya, kayak kekuatan serigalanya gitu ya yang merasuki tubuhnya si Tonohiro ini gitu ya. Kayaknya ini juga si empat member lainnya pun juga ada mungkin ya untuk kekuatan si hewannya itu ya teman ya. Jadi bukan cuman kayak orang dari dunia lain yang bisa pakai kekuatan itu, emang udah ada gitu ya unsur ini, bukan itu ya mungkin ya. Tapi kayak orang manusia biasa, orang random, orang buangan mungkin ya, yang punya kekuatan itu ditambahin unsur wolfnya gitu ya, serigalanya itu ya kan ya. Jadi nggak tahu nih bagaimana lore-nya itu, bagaimana semuanya tuh dapat unsur hewannya itu ya teman. Jadi kirain kayak ada Yasei Kaiho-nya yang mirip kayak Oger gitu lah teman ya. Jadi ya sangat unik ya teman ya. Dan kontrak pun sudah dibuat teman untuk si Tonohiro ini gitu ya, untuk bisa bukan keinginan siapapun yang bisa bukan semua cincin yang ada gitu ya. Jadi kontrak untuk cincin namanya ya. Dari keinginannya pun juga dia harus tahu gitu ya. Dan pastinya dia juga kasih tahu kan ya, keinginannya itu sudah hancur berkali-kali gitu ya, sejak masa kecil bahkan ya. Jadi di sini pun juga ada flashback soal si ibunya itu ya teman. Jadi bahkan ibunya pun juga kasih tahu jangan punya keinginan matikan, maksudnya jangan sampai itulah kan ya, jangan sampai punya keinginan macam-macam gitu ya. Turunkan ekspektasi lah gitu ya, bukan bahasanya tuh kayak matikan hatimu, bukan ya teman ya. Ini berarti kayak turunkan ekspektasi gitu ya. Soalnya mungkin ibunya pun juga merasakan hal yang sama gitu ya, keinginannya pun juga mungkin sudah apa ya, berkali-kali itu nggak ada gitu ya, nggak ada hasilnya gitu. Ini kayaknya ibunya udah kontrak juga nggak sih temennya? Soalnya yang punya keinginan itu kan pasti udah ada cincinnya gitu ya. Apakah ibunya pun juga punya hubungan dengan Tegasor ini? Mungkin juga, mungkin ya temennya, karena ibaratnya yang punya kontrak cincin ini kan yang bukan cuma siapapun gitu ya. Jadi orang-orang random ini ya, dia pastinya dia punya cincin kontrak itu ya teman. Jadi kita tunggu seperti apa ya teman untuk eksekusinya, karena ini juga dari ibunya si Tonohiro ini kan ya. Jadi biar nggak tersakiti lagi gitu ya. Jadi sekilas juga ini mukanya kayak Yaiba ya teman, tapi ini beda ya teman ya. Nah di sini pun juga dia kasih tahu kan ya, untuk kali ini dia ingin mencari number one.
Ya, akhirnya teman Tonohiro ini bisa mendapatkan keinginannya untuk bertarung menjadi Goshu Wolf. Dan inilah yang kejutan juga ya teman ya, dimana dia tuh seperti memanggil Tegasword ini dengan lolongan ya teman ya. Rung gitu ya, jadi seperti wolf gitu ya, jadi memang suka melolong gitu ya, kapanpun ya kan tiba-tiba rung melolong ya, jadi jika lalalala gitu ya, oh ya langsung gitu ya dibikin meme gitu ya. Ini kayak muncul kan si God Hand ini ya, si tangan Tuhan ini kan ya, si Tegasword ini, si dewa ini ya, jadi betul-betul kayak God Hand di gimana gitu ya. Betul-betul bagus sekali gitu ya. Nah ini juga ada awakening teman, dimana momen si robot dari Tegasword ini muncul ya teman ya, jadi dia juga langsung berubah teman, ini dia kayak dibawa sama ringnya ini teman ke dalam kokpitnya gitu ya, jadi kayak suit gitu ya, langsung dibawa ke dalam kokpit ini, dan juga sequence dari perubahannya pun juga ya cukup oke lah gitu ya, dan langsung ring in gitu ya, jadi manusia dan dewa bersatu gitu ya. Ini dia Tegasword Red, oh luar biasa ya teman ya, seperti apa namanya, seperti di tempat ring tinju ya teman ya, konsepnya tuh memang ini kalau Gushu ini lebih cocok kayak apa, sama kayak Geki Violet ya kan ya, yang di Geki Ranger kan itu kan temanya serigala juga kan ya, itu di ring tinju juga kan ya, jadi kita tunggu nih ya, mungkin nanti ada si Geki Violet juga yang muncul kan, jadi adu tinju bagus deh ya teman ya, sesama serigala gitu ya, jadi kita tunggu ya kan, mungkin bukan cuman Red Ranger aja kan ya, tapi Ranger lain pun juga ada gitu ya. Jadi ini juga langsung diberi apa, didukung sama kayak number one battle gitu ya, jadi asli ya teman, ini unik sekali gitu ya, Fire Candle versus Tonohiro ya teman ya. Jadi setiap ada pertempuran number one ini tuh dia diberikan kayak outfit khusus ya teman ya, outfit khusus kokpitnya ini gitu ya, bahkan ini si Tononya pun juga nggak berubah sama sekali loh teman ya, jadi ibaratnya si Tono ini tuh dia pakai kostum khusus ya teman ya, untuk menggunakan super robot ini gitu ya, jadi pastinya entrance-nya pun juga gokil sih ya teman ya, jadi kayak turun jual gitu ya, langsung ya kan, ini sama banget kayak trailer gitu ya. Betul-betul bagus. Dan ini juga apa ya, outfit dari si outfit tempurnya ini juga mirip banget sama Kiba Ranger ya teman ya, soalnya armornya pun juga kayak di bagian hitam sama emas itu, terus kayak pakai apa ya, bagian dalamnya tuh kayak warna putih gitu ya, jadi unik banget ya teman ya. Ini flashback lagi kayaknya untuk yang si Kiba Ranger ini gitu ya, jadi betul-betul bagus banget ya teman ya, fight scene-nya gokil, ini bagus banget ya teman ya, betul-betul mirip banget kayak Go Buster punya gitu ya, jadi oh my god, ini keren banget sih ya teman ya, yang memang ini tuh mainnya tuh kayak live actionnya ini teman ya, jadi pertempuran super robot inilah yang akan disorot ya teman untuk kedepannya. Dan langsung teman di finishing dengan serangan apa namanya, Tegasword ini kan ya, yaitu Outlook Break gitu ya. Jadi untung aja ya teman, di sini si Tegasword ini pun juga berhasil ya teman ya, Fire Candle-nya pun juga berhasil dikalahkan ya, tapi kayaknya nggak semudah itulah teman, karena pasnya Fire Candle ini itu kan ya big bossnya gitu ya, langsung diberikan kayak upgrade lagi lah gitu ya, diperbaiki lagi, ditambahkan lebih kuat lagi gitu ya, jadi kita tunggu bagaimana aksi kedepannya. Dan langsungnya teman, di sini si Tonohiro berubah teman menjadi Goshu Wolf, clap your hands gitu ya, tetet tetet, asli ini gimmicknya tuh ya teman ya, kalau misalkan ini dibaring apa, yang penontonnya pun juga itu kayak sambil putar kayak tak 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 gitu ya, itu sumpah ini seru loh teman ya, kayak gimmick tepukan tangannya itu betul-betul bagus gitu ya, dan teng 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 gitu ya, jadi asli ya teman ya, gokil banget ya teman ya. Nah ini sequence-nya pun juga dia tuh kayak bentuk ini ya teman, circle atau ringnya itu kan ya, circle ring dari si Goshuger itu, terus pas lompat dia kayak ngebuka portal ya teman, jadi kayak lompat seret gitu ya, terus yang bagian atasnya kan sama kayak garuk pundak gitu ya, jadi kayak memanggil apa namanya, si ring wolfnya itu kan dari atas gitu ya, jadi setiap ring itu mungkin yang terutama ring Goshuger itu mewakili hewan-hewan yang apa ya, golongannya tuh mungkin penyendiri mungkin, atau kayak ya serigala gitu ya, yang ibaratnya yang paling kuat. Kalau unicorn itu ibaratnya yang paling magis dan juga yang paling itulah ya, yang paling kuatnya gitu ya.
Terus kalau Tyranno itu mungkin kayak apa ya, paling kuat juga ya kan, dia punya gigi taring yang tajam juga dan bisa seperti memangsa para mangsanya gitu ya. Terus Leon juga ikannya mewakili sang raja hutan gitu ya. Si Eagle juga sang raja dari udara gitu ya, yang super cepat dan super tajam gitu ya. Jadi ini juga oke loh teman, dia pas berubah jadi Goshu Wolf itu dia kayak ada si apa namanya, yang si apa namanya, aksen serigalanya itu ya teman, jadi tetap ada unsur seperti ini gitu ya. Jadi betul-betul keren banget asli ya teman ya. Untung gitu ya, melolong lagi, wuh gitu ya, langsung dia juga seperti memanggil para rekan-rekannya gitu ya. Jadi ternyata si Tono ini tuh adalah orang terakhir ya teman ya, yang para 4 member itu udah ada si cincinnya gitu ya. Jadi ya sangat unik ya teman ya, si Ryugi, Rikuo, Kinjiro dan juga si Sumino itu udah punya cincinnya masing-masing gitu ya. Jadi kita tunggu nih bagaimana awal mereka dapat cincin itu seperti apa ya teman, karena si Tono itu dari orang terakhir yang mendapatkan cincin ini gitu ya. Jadi bagaimana atraksinya kayaknya bakalan agak sedikit panas ya di awal-awal ya, soalnya si Tono pun juga sebenarnya kayak gitu ya. Jadi asli ini baiknya juga mantep banget gitu ya, sampai ada satu fight scene juga teman, dimana ini ya, ini betul-betul nggak terduga teman ya. Soalnya ini kayak seperti kita main game Tekken ya, atau game fighting side scrolling gitu ya. Ini kayak asli kombonya pun juga kayak statis banget kan, kayak ting 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 gitu ya. Kombonya banyak banget ya teman ya. Jadi betul-betul keren banget asli teman untuk episode perdana ini gitu ya. Pembukaan yang sangat bagus dari Akiko Inoue gitu ya, betul-betul luar biasa gitu ya. Jadi winner Goju Wolf gitu ya, mantap sekali. Dan ya kita tunggu teman bagaimana aksi dari si Dede Sumino ini ya temennya, yang betul-betul dinantikan sekali gitu ya. Mungkin nanti episode 3 mungkin ya, atau episode 4 ya temennya. Soalnya untuk episode kedepannya mungkin si Leon sama Tyranno dulu mungkin ya. Jadi pastinya ya akhirnya dibayar juga kan ya hutangnya gitu ya, untuk burgernya juga. Dan konflik utamanya ya tetaplah menjadi pejuang ya temannya, untuk mendapatkan number one-nya itu ya teman. Seperti apa kita tunggu teman untuk episode keduanya, dimana pastinya untuk episode kali ini ditutup dengan pertempuran si Kogata Oger ya versus Goshu Wolf gitu ya, yang pastinya ini akan menjadi debut dari kedua member berikutnya kan, yaitu Goshu Leon dan juga Goshu Tyranno ya teman ya. Serta juga ada si Treasure Hunter number one juga ya teman, yang akan debut di episode berikutnya ya teman ya. Jadi luar biasa ya teman ya. Untuk kali ini mungkin adalah flashback di momen si Ryugi dan juga Riko juga mendapatkan kekuatannya gitu ya. Jadi itu teman bagaimana flashbacknya, dan mungkin fokusnya lebih ke Ryugi mungkin ya. Soalnya ini lebih ke kayak bagaimana dia tuh kayak apa ya, seperti penyembah dari tiga sword itu ya teman. Jadi kayak mengikuti tiga sword udah kayak dewa gitu ya. Jadi betul-betul bagus ya teman ya. Dan sumpah ini episode perdana ini tutup dengan sangat baik gitu ya. Jadi wah, ini salah satu episode perdana yang cukup mantap lah teman ya. Kalau kita bisa rating ya mungkin 8,5 sampai 9 ya teman ya. Soalnya ini kalau kita bisa rating ya teman, yang episode pertama terfavorit ya kan di RRW itu satu King Oger ya, udah pasti ya teman ya, udah pasti King Oger itu luar biasa ya teman ya. Kedua ini adalah Goshuger ya teman ya, dimana pembukaannya udah kayak ini kan ya, jadi gimana nggak wah rame gitu ya. Yang ketiga adalah Kira Major ya, itu saya juga selalu bilang ya gitu ya, untuk pembukaan Kira Major itu selalu yang ikonik gitu ya, untuk era Heisei atau formulanya tuh kayak jadul tapi di modernnya itu tetap menarik gitu ya. Berikutnya mungkin Dom Brothers mungkin untuk yang keempat ya, karena Dom Brothers pun juga pembukaannya ya unik juga ya teman ya. Untuk kisah Dom Momotaro-nya debut dari Don Senkai Onna juga, kayaknya bahkan untuk 3 member paling awal gitu ya, Oni Sister, Kijino dan juga Don Momotaro gitu ya. Jadi betul-betul mantap sekali gitu ya. Nah yang kelima mungkin Bun Bumjer ya teman ya, karena debut Bumjer pun juga ya di atasnya Zenkaiger lah teman ya, karena Bumjer itu juga ibaratnya pembukannya ya mungkin sama kan ya, kayak Sentai yang normal gitu ya, yang konfliknya pun juga ringan gitu ya, tapi entah kenapa Bumjer lebih oke dibanding Zenkaiger gitu ya. Jadi sangat menarik lah teman ya. Nah seperti biasa teman, kita akan membacakan beberapa blog terbaru ya teman untuk episode perdana ini kan ya. Jadi number one blog pertama kita, let's go.
Oke teman, untuk blog pertama ini kita dikasih ya teman ya, yaitu tentang apa yang terjadi dengan para Sentai Robo Legend itu ya kan ya, dan kenapa ada perampokan di 3 menit pertama dari Ghost ini gitu ya, dan kenapa Taya menjadi King Oger gitu ya dari serangkaian yang terjadi, dan kenapa gitu ya bisa ada banyak kejutan yang terjadi ya teman ya untuk episode kali ini gitu ya. Dan untuk tema dari Sentai 50 anniversary itu bisa dibilang juga lebih liar, lebih bebas dan melampaui batas. Nah, mungkin ya banyak juga yang bilang kan ya, mungkin kalau penerapan Gosher ini juga ya, kalau emang seperti ini ya bakal unik kan ya, dimana aktornya kan si Tai ini kan itu seperti perannya beda gitu ya, tapi ya ini mereka tuh penerapan tuh si Tai ini bisa di Kuwagata Oger. Nah, kalau bisa kita bikin teori juga mungkin ya, kenapa orang-orang random ini tuh sebenarnya mungkin adalah orang-orang yang sama di Sentai yang sebelumnya gitu. Misalnya kayak Tai ini kan mungkin dari Bunrat gitu ya, cuman karena mereka udah dapat peran dari sini gitu ya, mungkin dia kayak dapat kontrak baru gitu kan, artinya itu adalah pekerjaan barunya dia juga gitu ya untuk kali ini, yang juga pastinya sangat dinantikan juga ya teman, bagaimana untuk kedepannya ya kan ya. Kalau kontrak barunya berarti misalnya si Gira gitu ya, itu dia jadi raja dari orang lain gitu ya, tapi punya kekuatan yang berbeda juga, atau kekuatan bukan Kuwagata Oger lagi gitu ya, tapi kekuatan mungkin Bunrat kah, atau yang ibaratnya yang lebih liar lagi mungkin ya. Jadi kita tunggu seperti apa ya teman ya. Nah, pastinya penerapan dari dunia yang bisa membuat semua orang ya itu menjadi hero akan terwujudkan ya teman ya. Mau dari orang buangan kayak kayak Tonohiro, atau pekerja paruh waktu seperti Sutsumi ini ya kan, atau Taya Hando ini ya, atau siapapun ya bisa gitu ya, bisa jadi hero dan bisa jadi pahlawan juga kan ya, yang menjadi number one gitu ya. Dan juga untuk direktur Hiroshi Butsuda ya kan ya, selaku special effect yang sangat handal kan selama 35 tahun gitu ya, itu juga membuat scene robotnya itu di tempat yang lebih realistis gitu ya. Lalu juga pastinya kedatangan tiga sosok itu dibuat seperti sosok dewa lah gitu ya, jadi betul-betul bagus lah gitu ya. Lalu juga kenapa dibuat seperti open space ini juga seperti menggunakan bahan peledak asli gitu ya, seperti adegan pertempuran yang lebih realistis, kualitas pemutarannya pun juga lebih baik gitu ya, karena ya mungkin di pagi hari gitu ya. Terus sudut pengambilan gambarnya pun juga lebih dinamis karena ruang yang sangat luas. Nah, ini salah satu poin positifnya teman ya, karena mungkin kalau dari yang waktu kan kayak Dom Brothers, King Oger itu kan kayak masih pakai set yang gede gitu kan, kayak ruangan yang super besar gitu ya, mau ceritain kayak ledakan lah atau pertempuran yang super besar gitu ya. Ini set apa ya, minimalis atau set miniaturnya tuh juga kayak belum muncul lah gitu ya. Ya bedanya juga mungkin kalau di Ghost itu lebih luas, lebih skalanya tuh kayak lebih cerah gitu ya, makanya juga pas kok cantik banget gitu ya, pertempurannya pun kayak lebih HD gitu ya, jadi betul-betul bagus banget gitu ya, dynamic angle karena lebih luas gitu ya. Direktur Tasaki juga dia bilang kayaknya untuk scene Frankfurt ini itu merupakan puncak dari keterampilan tokusatsu yang kumpulkan selama bertahun-tahun gitu ya. Dan salah satu adegan favoritnya saat si Tonohiro itu ngadapin si perampokan itu ya temennya. Di close up scene-nya tadi kayaknya, dimana yang saya bilang tadi temennya, untuk si apa namanya, dari si sosis yang ditusuk dengan pisau dan cipratan jus daging itu merupakan rekaman yang secara terpisah gitu ya. Jadi pas dilihat juga kan ada kayak sosis yang dimasak itu kan, pas si Tono itu kayak ke counter si perampok itu gitu ya. Terus pas udah itu kan dia di shoot berkali-kali gitu ya, biar tidak dilakukan biar nggak ada kesalahan lah gitu ya. Jadi harus hati-hati juga gitu ya, karena betul-betul biasa gitu ya. Nah, selain itu juga si aktornya ini kan dia kan pekerja paruh waktu ya temennya, dia juga menulisnya sendiri di pensil ya temennya. Dia juga bilang kalau seolah dia ini adalah Hoeru gitu ya, good job gitu ya. Dan ngomong dia juga mengatakan bahwa dia merasa ada hubungan dengan perannya gitu ya, karena dia juga bilang kan namanya tuh kayak Tono atau Tuan kan, kayak Tono sama gitu ya, kayak yang penonton si Kenja tahu kan ya, kayak Tono sama gitu ya. Terus juga Fire Candle ini kan namanya King Candler gitu ya, hanggarnya itu dibuat oleh tim seni kan ya, atau tim dari ya timnya kayak Black Studio mungkin atau gimana gitu ya, yang sangat unik. Dan adegan si Fire Candle ini pun juga yang punya improvisasi ke Ai itu ya, Ai touching itu juga betul-betul unik lah gitu ya.
Nah, si Bokit ini kan namanya tuh Bokit of Compassion gitu ya, yang selalu dia memberikan peringatan gitu ya kepada Hoiru sebelum dia menggunakan cincin itu ya kan ya. Artisnya Marupi mainkan perannya tuh menjadi penjahat yang punya ciri khas gitu ya, gak ngerasa kerusuk gitu ya. Makanya pas si Bokit muncul pun juga dia nggak betul-betul jahat ya temennya. Ibaratnya dia tuh kayak si Shoma Digap gitu ya, dia kayak kasih peringatan gitu ya temennya. Eh, apa namanya, dia kan kenal dulu kan ya, jadi mas teh kayaknya aku adalah Bokit gitu ya, yang mana dia tuh kan nggak jangan pakai cincin itu karena kan dia tuh adalah cincin kehancuran ya kan, atau cincin dari si dewa kehancuran atau tiga sword itu gitu ya. Jadi malahan konteksnya tuh si kira ini kayak Omazio ya temennya, si kira ini tiga sword ini udah kayak Omazio kan, kayak si penghancur alam semesta gitu ya. Jadi ya kita tuh kan bagaimana sih Bokit ini kan dia seperti menciptakan dunia yang baik lah gitu ya, tapi caranya itu yang lebih barbar gitu ya, caranya yang salah gitu ya dari si Bokit ini gitu ya. Jadi luar biasa ya temen ya. Nah, pertempuran dari si King Killer ini kan dia muncul dari suatu portal kan, dari biang lala ini kan ya. Ketika number one dan juga enemy robot ini itu muncul gitu ya, itu dari sebuah lingkaran, dia juga berharap ada seperti reaksi kayak oh itu dari Go Shooter gitu ya, karena kan Go Shooter itu kan dia seperti ada lingkaran juga gitu ya. Dan Tasaki juga sering memberitahu Fuyuno untuk menonton dan mempelajari lolongan serigala sungguhan gitu ya. Pas itu kan dia kayak betul-betul dia coba kali-kali gitu ya, walaupun tampak sulit kan di awal kan. Jadi dia juga si aktornya pun juga harus kayak melolong kayak gitu ya. Dia kayak ngikutin dokumenter dari serigala gitu ya, jadi dia betul-betul sama seperti serigala itu ya temen ya. Nah, untuk sing ring tinju itu dia dibawakan sama member dari Chuo University Cheerleading Squad gitu ya, jadi betul-betul ada cheerleadernya gitu ya. Jadi betul-betul unik ya teman untuk episode kali ini. Dan Fuyuna ini pada saat henshinnya kan dia kayak berseluncur gitu ya teman ya, dia kayak pegang dengan dari apa namanya, kawat dari tubuhnya itu kan yang apa untuk dipegang itu, terus meluncur dari platform seperti perosotan dan menarik itu seperti seirama dengan transformasinya itu ya teman ya. Jadi unik sekali ya teman ya. Nah, itu dia teman untuk pembahasan kita teman untuk episode perdana ini. Dan sebelum itu, gila teman, di sini Toei juga mengadakan seperti kontes ya teman untuk para fans-fans dari Jepang ini dong ya teman ya, sayang banget ya Jepang dong ya, dimana itu membuat seperti Red Ranger khusus ya teman, Red Rangers variasi mereka sendiri kan ya. Jadi kayak fan art dari Red Sentai ini yang mungkin dari 50 jadi satu gitu ya, 50 orang pemenang mungkin dapat hadiah masing-masing. Kalau yang betul-betul akan dimunculkan di Goshu ini mungkin akan di episode spesial mungkin untuk episode filler lah mungkin ya, yang akan ditepi oleh si Goshu ini gitu ya. Jadi entah Red Sentai-nya atau varian lainnya gitu ya. Jadi pastinya kita tunggu kan ya, mungkin dari satu grup kah atau si Red Ranger itu doang gitu ya. Jadi wah, kalau mungkin bisa secara global sih mungkin dari Indonesia mungkin ada ya kan, mungkin yang membuat kayak fan artnya kan ya untuk Red Ranger-nya, mungkin untuk semua membernya kan gitu. Betul-betul unik lah temen ya. Dan ini teman untuk chibi dari Go Shoujo juga temannya untuk edisi kali ini memang apa sih 5 member utamanya ya temannya. Dan yang menunjukkan juga ya teman, ini langsung dibuat untuk official store-nya ya temannya. Ini gercep banget ya teman untuk official store dari Bandai ini gitu ya. Jadi langsung ada kayak variannya gitu ya. Jadi dari si jaketnya Tono gitu ya, jaketnya Rikuo gitu ya, jaketnya atau outfit outfit dari si Yogi ini juga langsung gitu ya. Bahkan kayak mungkin cincin atau kalungnya beserta apalah gitu ya, mungkin langsung dijual gitu ya. Luar biasa ini Bandai ya. Gila sih. Nah, ini sedikit info ya teman, dimana chief producer dari Goshu ini juga menceritakan jika ada sosok familiar dari series terdahulu yang kembali beraksi di seriesnya, dia ingin ada twistnya, seperti konsep seperti rasa itu kalau what if ya temannya, Batman adalah Superman gitu ya, ibaratnya dari style yang kaya kan menjadi pahlawan gitu ya. Jadi seperti itulah ya kan ya. Memang ini kenapa vibesnya kayak Superman juga ya teman, si Taya Hando ini gitu ya. Terus dari dunia Goshu ini semua orang menjadi hero, baik pejabat waktu atau orang buangan dan lainnya gitu ya. Untuk scene makam para robot ini proses syutingnya pun juga berlangsung 1 hari doang gitu ya. Namun yang persiapannya sangat lama, seperti pemilih robot-robotnya, membuat storyboardnya dan lain-lain gitu ya. VFX-nya itu pastinya Hiroshi Butsuda gitu ya. Asli ini betul-betul all out gitu ya, betul-betul bagus banget gitu ya. Jadi banyak banget ya teman untuk peluang-peluangnya itu, seperti orang-orang yang jadi super apa namanya super sentai ini seperti apa gitu ya.
Ya, mungkin inilah yang membuat episode perdana ini menjadi ya episode yang terbaik juga ya teman, seperti King Oger juga gitu ya. Ya, saya akui juga temannya King Oger sama Gojir ini pembukaannya bagus banget gitu ya. Jadi ya kenapa Gojir itu di nomor 2 gitu ya. Ya karena mungkin yang kekurangannya mungkin helmetless-nya aja gitu ya. Soalnya kan ini kan perubahannya pun juga masih secara langsung gitu ya. Di sana sih nggak ada masalah gitu ya. Fight scene-nya oke banget. Si tononya tuh dia kayak ngendaliin robotnya tuh udah berasa statis gitu ya, nggak betul-betul kaku gitu ya. Jadi betul-betul bagus gitu ya. Fight scene Goshu Wolf itu salah satu poin plusnya juga kan ya. Udah kayak main game fighting scene juga ya temennya. Betul-betul bagus banget kan ya, dengan lebih seperti super robot gitu ya. Itu twistnya juga mantep banget gitu ya, jadi banyak hal yang terjadi gitu ya. Oke teman, itu pembahas kita untuk number one Sentai Go Shuja episode perdana teman. Bagaimana menurut kalian untuk episode kali ini? Luar biasa ya temannya, pembukaannya yang sangat number one gitu ya. Inilah yang kita harapkan teman untuk all out dan tema number one seperti apa kan ya. Kita tunggu untuk episode 2 nya adalah debut dari Goshu Leon, Tyranno, dan juga super robotnya kan, 3 spot robot blue dan juga yellow gitu ya. Sampai teman di next video, oke, goodbye.